Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Rohim, NIM 181071612100010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenai kebencanaan di dalam ilmu geologi. Selamat menyaksikan. Di sini saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Arif Mahdian Nur, Arum Pustita Anjani, saya sendiri, Nahdiani, Nurul Elisa Fajriani, Taufik Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kebencanaan. Kebencanaan. Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana biasa bisa berupa bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Sedangkan pengertian dari bencana laut adalah suatu bencana yang berasal dari laut, lingkungan normal, dan perubahan drastis kondisi lautan yang membahayakan masyarakat yang sedang berada di laut maupun yang ada di pesisir dan perekonomian serta properti yang ada di zona tersebut. Sebaran potensi bencana geologi laut. Daerah yang berpotensi memunculkan bencana geologi laut adalah daerah-daerah yang berada pada zona pertemuan antar lempeng dan pada zona termasuk dalam kawasan cincin api. Seperti yang tertera pada gambar-gambar berikut, yaitu ada kawasan cincin api dan ada kawasan lempeng tektonik. Dan pada foto yang paling bawah itu ada macam-macam kontak lempeng, yaitu seperti kontak divergen, konvergen, dan transform. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang masuk dalam kawasan cincin api, yang memiliki potensi bencana alam cukup tinggi, dan juga Indonesia berada di antara wilayah lintasan 2 jalur pegunungan, yaitu Pegunungan Siku Pasifik dan Siku Mediterania, yang terdapat banyak gunung berapi dan aktivitasnya dapat menyebabkan terjadinya gempa vulkanik. Tsunami. Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, ataupun hantaman meteor dari laut. Jadi intinya gelombang tsunami ini disebabkan oleh adanya gaya luar yang menghantam ke lautan sehingga membangkitkan gelombang-gelombang tsunami tersebut. Gelombang tsunami ini dapat merambat ke segala arah. Tenaga dan dikandung dalam gelombang tsunami adalah tetap terhadap fungsi ketinggian dan kelajuannya. Gerakan vertikal pada kerak bumi dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Syarat-syarat terjadinya tsunami adalah yaitu gempa bumi yang berpusat di tengah laut dan dangkal sekitar 0-30 km dari pantai, gempa bumi dengan kekuatan sekurang-kurangnya 6,5 skala Richter, dan gempa bumi dengan pola sesar naik atau sesar turun. Tanda-tanda terjadinya tsunami adalah sebagai berikut. Jadi tanda-tanda terjadinya tsunami tersebut seperti suara gemuruh, yaitu jika mendengar suara gemuruh tiba-tiba perlu diwaspadai akan bahaya tsunami yang akan terjadi. Suara gemuruh ini terjadi akibat adanya pergeseran lempeng di bawah laut. Terus ada surut air laut, yaitu muka air laut turun tiba-tiba atau surut tiba-tiba. Dan selanjutnya perilaku hewan laut yang tidak wajar seperti adanya gerombolan ikan dari laut dalam yang muncul ke permukaan. Selanjutnya aktivitas laut yang berbeda seperti laut akan otomatis memberikan tanda terjadinya tsunami beberapa menit sebelum adanya gelombang besar. Akan ada gelombang-gelombang kecil yang menandai kembalinya air laut. Larilah menuju dataran tinggi, pegunungan, ataupun perbukitan untuk menyelamatkan diri dari sapuan gelombang tsunami. Dan itu adalah salah satu cara untuk mitigasi bencana tsunami. Nah, ini adalah ilustrasi terjadinya tsunami. Yang pertama itu adalah foto yang menjelaskan mengenai tsunami yang terjadi akibat kontak konvergen. Ya, sedangkan yang paling bawah itu sama konvergen, dan yang di sebelah kanan
itu disebabkan oleh patahan dan disebabkan oleh berbagai patahan. Dan ini ada animasi terjadi tsunami. Yang pertama itu adalah yang disebabkan oleh patahan. Yang kedua paling bawah itu disebabkan oleh adanya longsoran yang tiba-tiba ke laut. Dan yang ketiga itu adalah ilustrasi tsunami yang terjadi di Aceh. Saat ini dengan adanya kehadiran teknologi tsunami bisa dideteksi dengan menggunakan sebuah alat pendeteksi tsunami. Seperti teknologi ini mempunyai proses 3 metode pendeteksian, yaitu yang pertama ada namanya buoy bottom pressure recorder system. Jadi pada bagian buoy memiliki dua bagian, yaitu bagian yang mengapung di atas air serta bagian yang ada di dasar laut dinamakan dengan sensor pendeteksi tekanan air laut. Jadi sensor pendeteksi tekanan ini mampu beroperasi dengan baik hingga pada kedalaman 6.000 meter atau 6 km. Kedua bagian buoy ini berkomunikasi dengan satu sama lain dengan metode yang disebut dengan akustik telemetri. Bagian buoy yang berada di dasar lautan ini secara rutin mengukur tekanan dan suhu di atas laut. Jadi setelah pendeteksian, lalu deteksi melalui iradium satelit. Nah, ibaratnya, jadi setelah dideteksi, lalu data-data hasil pendeteksian itu dikomunikasikan melalui satelit. Terus tuh membandingkan data dengan model simulasi komputer. Jika data berupa peringatan dari buoy dan satelit telah diterima oleh Badan Meteorologi, biasanya data akan terlebih dahulu diproses sebelum mengeluarkan peringatan kepada masyarakat. Biasanya untuk menentukan jika data dari buoy memang merupakan indikasi akan terjadinya tsunami, maka Badan Meteorologi perlu membandingkan dengan model komputer, baik yang buatan maupun model record dari tsunami yang sebelumnya terjadi. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 7 menit saja. Sampai akhirnya Badan Meteorologi tersebut akan menyiarkan ke televisi, melalui televisi, radio, maupun menyalakan sirine-sirine yang ada di daerah pesisir yang rawan tsunami tersebut. Ini adalah salah satu ilustrasi pendeteksian tsunami menggunakan teknologi pendeteksian tsunami. Dan paling kiri itu adalah teknologi DART2 system dari NOAA. Dan pada ujung bawah kanan tersebut adalah contoh grafik pendeteksian dari alat tersebut. Dampak bencana tsunami. Jadi tsunami ini berdampak sangat besar terhadap lingkungan maupun properti masyarakat yang ada di pesisir yang terkena dampaknya. Dampak yang disebabkan oleh tsunami tersebut seperti terjadi kerusakan di mana-mana, lahan perikanan dan pertanian rusak, kerugian material seperti rumah hancur, properti hilang, dan berbagai lain, dan menimbulkan bibit penyakit apabila masih ada genangan air yang ada di suatu pemukiman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.